يا أيها النبي والكوكب الدري Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin dan hadirat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu nikmat telah diberikan kepada kita semua. Sehingga tanpa nikmat Allah kita tidak ada apa-apanya. Maka bersyukurlah atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi golongan yang kufur akan nikmat. Karena Allah akan menjadi murka kepada orang-orang yang mengingkari nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur pasti senantiasa menggunakan nikmat Allah di jalan yang benar. Dan orang bersyukur menjaga seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu bulan Ramadan ini marilah kita jaga seluruh anggota tubuh kita agar jangan sampai melakukan hal-hal atau digunakan pada jalan yang salah. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua. Hadirin dan hadirat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqamah berpegang teguh, maka diturunkanlah malaikat kepada mereka dan berkata, alla takhafu, janganlah kalian takut, wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Hadirin dan hadirat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun yang menceritakan tentang bagaimana kondisi orang beriman ketika sakaratul maut. Ujian terakhir bagi seorang hamba yaitu menjelang di sakaratul maut. Jadi iblis, syaitan, itu tidak akan pernah berhenti mengajak manusia agar menyimpang di jalan Allah.
Mereka senantiasa berjuang untuk menyesatkan seluruh manusia, termasuk umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Olehnya itu, setan menjadi musuh nyata bagi kita semua. Ketika di sakaratul maut, godaan silih berganti. Olehnya itu, dalam kondisi seperti ini, dan ketika kita sakaratul maut, maka ada malaikat yang membisikkan kepada kita, Allah takhafu, jangan engkau takut, wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalimat alla takhafu wa la tahzanu dan wa abshiru, jangan kalian takut, jangan kalian bersedih dan bergembiralah, ini diberikan kabar kepada orang-orang yang yakin dan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap istiqamah di jalan Allah. Maka merekalah yang mendapatkan kabar gembira ini. Dikisahkan bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di medan perang bersama dengan sahabatnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di medan perang begitu tenang, tidak tampak pada wajahnya kegalauan ketika itu. Tidak tampak kegusaran dalam dirinya. Padahal ini dalam kondisi di medan perang. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa engkau begitu tenang? Padahal kita berada di medan perang." Maka Rasulullah menjawab, "Bukankah kita bersama Allah Subhanahu wa taala?" Inilah kualitas bagi orang-orang yang beriman. Di dalam hidupnya tidak ada pengharapan, tidak ada tempat meminta pertolongan kecuali semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun persoalan yang kita hadapi, tantangan yang silih berganti dalam kehidupan ini, maka orang-orang beriman hanya berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya buat kita bahwasanya dalam kehidupan ini perlu kita pengharapan besar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah Rabb, penguasa alam semesta alam, yang maha kaya, maha pengasih, dan maha penyayang kepada hamba-hambanya. Dan tak ada kekurangan pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tempatkanlah pengharapan, permintaan yang begitu sesungguh-sungguhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kegusaran, kesedihan, kegalauan yang dirasakan oleh manusia secara fitrah itu pasti terjadi pada dirinya. Tetapi ada hal-hal yang tidak boleh kita miliki dalam kehidupan.
Jadi ada 8 perkara yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari 8 perkara itu. Dikisahkan ada seorang pemuda, dalam riwayat seperti biasanya Rasulullah Muhammad SAW selesai melaksanakan salat subuh, memperhatikan para sahabatnya yang ikut berjamaah di masjid. Setelah berzikir dan membaca wirid, maka ada sebagian sahabat yang melanjutkan kegiatannya, ada yang keluar pergi berdagang, ada yang keluar dari masjid sesuai dengan urusannya masing-masing, misalnya ada yang pergi berkebun dan lain-lain. Maka tak kala Rasulullah SAW akan keluar dari masjid, beliau mendapatkan seorang pemuda yang duduk sendirian termenung di sudut masjid. Maka Rasulullah menghampirinya. Ketika Rasulullah menghampirinya, Rasulullah bertanya kepada pemuda tersebut. Jadi pemuda itu bernama Abu Umamah. Rasulullah bertanya, "Ya Abu Umamah, mengapa engkau tampak sendirian di sudut masjid? Sementara sahabat-sahabat yang lain ketika selesai melaksanakan ibadah, salat subuh dan zikir, mereka keluar mengerjakan sesuai dengan urusannya masing-masing. Tapi engkau tampak begitu muram. Wajahmu tampak begitu sangat sedih. Apa yang menyebabkan engkau seperti ini?" Maka Abu Mau menjawab, "Ya Rasulullah, saya menjadi seperti ini, nampak muram, sedih, galau, bahasanya kita, karena saya dililit utang piutang. Hati saya gelisah, hati saya tersiksa, terbeban luar biasa ya Rasul, karena dililit utang piutang." Maka Rasulullah menyampaikan kepada Abu Umamah, "Maukah saya ajarkan engkau sebuah doa yang ketika engkau menyampaikan doa ini dengan penuh keikhlasan dan pengharapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka permasalahan yang engkau hadapi Allah akan memberikan kemudahan." Maka Abu Umamah mengatakan, "Tentu ya Rasul." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa kepada Abu Umamah agar jangan lagi mendapatkan kesedihan, kesulitan dalam hidupnya. Apa doa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada Abu Umamah? "Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min galabatid daini wa qahri rijal." Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari kesusahan dan kesedihan, dan saya berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas, dan saya berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan bakhil.
Dan saya berlindung kepadamu dari utang piutang dan kesewenang-wenangan dari orang lain. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari doa tersebut ternyata ada 8 perkara yang kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau 8 perkara ini terdapat dalam diri kita selama kita hidup, maka akan terjadi kegelisahan, kegundahan, kekecauan batin, bahkan hidup menjadi tertekan. Makanya Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kita doa agar berlindung dari 8 perkara ini. Yang pertama, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari kesusahan. Perasaan susah, perasaan sulit dalam hidup sangat berbahaya dalam hidup kita. Kalau paradigma sulit dan susah hidup itu menjadi mental dalam diri kita, seakan-akan bahwa kitalah manusia yang paling susah di hidup ini, maka susah akan maju. Karena merasa dirinya yang paling susah dalam hidup. Padahal dalam Islam kita diajarkan, dalam Al-Quran dikatakan, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan, setiap kesusahan dibarengi dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan perlindungan dari kesusahan. Yang kedua, wal hazan, kesedihan. Orang sudah kalau merasa hidupnya paling susah, maka yang muncul adalah rasa sedih yang berkepanjangan. Nah, kalau sifat rasa sedih ini terus-menerus, maka akan sulit bangkit dari keterpurukan. Karena hidupnya penuh dengan kesusahan, dibarengi dengan kesedihan. Olehnya itu, sedih boleh, tapi jangan berkepanjangan. Kita harus segera bangkit dari kesedihan yang dirasakan. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan perlindungan dari kesedihan. Yang ketiga, perkara yang ketiga kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wa a'udzubika minal ajz. Kita minta perlindungan kepada Allah dari kelemahan. Lemah dalam berpikir. Mudah putus asa. Ini merupakan penyakit jiwa yang harus kita jauhi. Olehnya itu kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sifat lemah mental, mudah menyerah, cepat putus asa ada pada diri kita. Karena kalau sudah karakter ini ada dalam diri kita, maka untuk mau maju dan mau bangkit dari keterpurukan itu sangat susah dilakukan. Kemudian wakasal, sifat malas. Sifat malas ini susah kalau ada dalam diri kita. Keinginan besar, cita-cita tinggi, tetapi
tidak ada usaha. Karena sudah memiliki karakter malas dalam dirinya. Olehnya itu, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar terlindung dari sikap malas dalam kehidupan. Pada bulan Ramadan, sifat malas ini pun kadang-kadang muncul pada diri kita. Malas ibadah, kemarin rajin, hari ini masih semangat, tapi belum tentu kita tahu kalau besok sifat malas ini akan membarengi dalam ibadah kita. Olehnya itu, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita berlindung dari sikap malas. Jadi khayalan yang jalan terus tanpa bekerja keras. Yang berikut, wa'udzubika minal jubn. Saya berlindung kepada Allah dari sifat jubn. Apa itu sifat jubn? Yaitu pengecut. Hidup ini butuh keberanian. Kalau sifat pengecut sudah ada dalam diri kita atau dalam diri seseorang, maka setengah dalam kehidupannya itu menunjukkan kegagalan. Jadi salah satu penyebab manusia gagal dalam hidupnya karena memiliki sifat pengecut dalam dirinya. Padahal hidup ini butuh keberanian. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ada sifat pengecut dalam diri kita. Yang berikut, wal bukhl. Kikir. Kikir ini sangat berbahaya dalam hidup kita. Kenapa? Karena orang yang kikir, orang yang bakhil adalah orang-orang yang hanya senang mengumpulkan hartanya tanpa berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Hanya sekedar senang mengumpulkan saja. Padahal harta itu adalah titipan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbagi, itu menjadi amal yang bermanfaat di akhirat kelak. Olehnya itu, kita berlindung kepada Allah dari sifat bakhil. Wa a'udzubika min galabatid dain. Dan saya berlindung kepada Allah, kepada Engkau ya Allah, dari galabatid dain, lilitan utang. Inilah yang dihadapi oleh Abu Umamah, seorang pemuda yang ketika di dalam masjid dia duduk sendirian dengan penuh kesedihan, kegalauan, merasa hidup paling sulit di dunia, tidak tampak kebahagiaan karena disebabkan salah satunya adalah galabatid dain, dililit utang piutang. Olehnya itu, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kebahagiaan itu bisa didapatkan dengan cara kita menjauhi utang piutang. Dalam Islam tidak dilarang utang piutang. Tetapi yang dilarang adalah utang piutang dijadikan sebagai gaya hidup. Jadi hidup itu menjadi menderita, menjadi susah karena lebih kepada sifatnya gaya, bukan berdasarkan kebutuhan. Sehingga utang piutang menjadi gaya dalam hidupnya, dan ketika tidak mampu melunasi, itu menjadi beban, sehingga dia menjadi tersiksa dalam hidup. Dan yang kedelapan adalah waqahri rijal, kesewenang-wenangan orang. Kita tidak akan merasa bahagia, merasa tenang kalau kita masih dalam penindasan,
atau penguasaan dari orang. Kalau orang masih berkuasa dengan kita, maka kita tidak memiliki kemerdekaan. Nah, kalau kita tidak memiliki kemerdekaan, maka yang terjadi adalah hidup tidak bahagia. Itulah 8 perkara yang kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhi dan dihindari. Lewat doa yang kita panjatkan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min galabatid daini wa qahri rijal. Semoga doa ini yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW kita jadikan wirid di pagi hari dan di petang hari, dan dengan doa tersebut dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita dihindarkan dari 8 perkara yang terdapat dalam doa. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi dan memberikan kekuatan kepada kita semua agar menjadi orang yang kuat dalam menghadapi kehidupan. Demikian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan pertanyaan kajian pada kemarin malam, yaitu fadilah istighfar. Di sini ditanyakan, saya sudah melakukan zikir, salat, istighfar, tapi belum merasakan ketenangan. Jadi zikir itu merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semakin dekat kepada Allah. Salat merupakan sarana kita meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan istighfar merupakan kalimat meminta ampun kepada Allah atas kesalahan masa lalu. Berbicara ketenangan, pada hakikatnya tergantung dari tingkat keimanan seorang hamba. Semakin kuat iman dimiliki, maka ketenangan itu akan muncul. Jadi tetap kita berzikir, tetap kita salat, tetap kita istighfar, insya Allah dengan pembiasaan ibadah seperti ini, maka Allah akan menurunkan ketenangan kepada kita. Jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah, karena ketika kita dekat kepada Allah, menuju kepada Allah dalam kebaikan, pasti godaan-godaan, bisikan-bisikan akan tetap ada yang mengganggu dalam aktivitas kita, sehingga ketenangan itu berkurang. Ketenangan itu datangnya dari Allah. Maka untuk mendapatkan ketenangan tidak ada jalan lain. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala lewat amalan-amalan ibadah yang kita lakukan. Mudah-mudahan itu yang bisa saya tanggapi berkaitan tentang pertanyaan mengenai merasakan ketenangan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Tetap semangat dalam beribadah.
apapun tantangan, apapun persoalan yang kita hadapi, yakin saja Allah Maha Besar dari persoalan yang kita hadapi. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Penguasa, Sang Pencipta yang menguasai segala sesuatu. Wallahu musta'an, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كوكب الدر أنت إمام